gue maunya gini, itu biasalah kayak gitu ya. Balik lagi gini, ya udah paham lah gitu. Persen-persenan nggak kalau mejanya ibu sendiri? Nah, saya beruntung, saya dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa sekolah di Taiwan, terus dapat beasiswa lagi. Saya studi di Amerika. Wow, seorang Mami Siska Suitomo itu bener-beneran akan tinggal dari dunia kuliner, bahkan meninggalkan dunia kuliner kayak Panji. Tinggal Panji itu kalau apa nih? Apakah karena kalau udah punya rumah di Pondok Indah, atau udah punya mobil 50 biji atau apa? Wah. Hai Freezer, apa kabar? Kali ini gue udah janjian dengan salah satu orang yang kemarin sedang viral banget. Adalah salah satu pakar kuliner Indonesia, chef senior yang sempet gantung-gantung panci itu. Ya, Mami Siska Suitomo. Gue janjian dengan anaknya yang merangkap sebagai manajernya. Dan gue akan bertanya-tanya secara langsung, secara detail, kira-kira gimana sih pengalaman dia, manajer ibunya sendiri, yang udah 50 tahun ya, berkecimpung di dunia kuliner Indonesia. Oke, sekarang gue udah ada di rumahnya. Oke, let's go! Tapi tunggu dulu. Sebelum gue ngobrol-ngobrol dengan anaknya Bu Siska Suitomo, yang merangkap manajernya itu, kalian jangan lupa dong untuk subscribe, terus diklik loncengnya, biar gue juga makin semangat buat bikin konten dengan orang-orang di belakang layar dunia entertainment Indonesia. Pasti kalian juga penasaran kan bagaimana ceritanya? Oke? Udah di subscribe? Oke, sekarang ikutin gue mau ngobrol dulu. Nah, ibu sehat, Mbak. Hai Freezer, tadi gue udah dari depan rumah Ibu Siska udah keliling-keliling ke ke dapurnya juga. Sekarang udah di terasnya nih, adem banget sumpah. Ada Mami Siska Suitomo dan juga Mbak Novi. Thank you so much, aku udah boleh mampir ke rumahnya, ini adem banget sumpah. Thank you udah main-main kesini ya. Thank you loh. Ini Mbak Novi ini adalah manajer dari Mami Siska sekaligus anak dari Bu Siska Suitomo, betul? Ya, betul. Ini Mami Siska kemarin viral banget nih, gantung-gantung panci segala, Mami. Apa sih gantung panci segala? Orang habis dicuci ya digantung. Lo keringin. Sumpah itu semua orang-orang kita nyari-nyari tuh sampai bener-bener emotikon nangis, sedih, Mami Siska jangan pergi dong. Iya. Kita aja baik. Saya juga surprise juga. Wah, padahal nggak ada apa-apa ya, biasa habis dipakai emot gantung. Oh gitu. Hari itu tuh ramai banget yang namanya orang SMS, telepon, WA, aduh Meriah. Dirimu di WhatsAppin cek. semua dari mulai semua TV, radio, Tapi relasi. job jadi nambah. Belum kelihatan. Jadi kalau nggak Rizky nggak main kesini juga kalau nggak. Oh enggak dong. Kita jadi udah kenal lama sama Mbak Novi sama Bu Iya. Siska karena talent aku kebetulan chef Billy juga beberapa kali kan ke rumah Bu Iya. Siska masak-masak. Dan aku dimasakin Bu Siska tuh semua masakannya enak. Apa rahasianya sih Mami masak-masakan enak gitu? Masaklah dengan rasa cinta. Widih, luar biasa. Dengan rasa cinta itu semua dikerjakannya dengan benar-benar. Oke. Jadi nggak main-main, setiap step dicipin gitu. Oke kan? Bener luar biasa. Mami by the way, Mami kan masakannya selalu enak nih. Pernah nggak sih ada yang bilang masakan Mami itu biasa aja nggak enak atau kurang apa? Kalau Chef Juna kan itu kritiknya kan pedes tuh kalau di Master Chef. Pernah ada nggak masakan apa? Nggak, buat saya nggak masalah. Apapun yang orang katakan itu adalah sebuah pelajaran buat saya. Oh, nggak pernah ada yang bilang masakan Mami kurang apa di selama memasak. Yang banyakan sih kurang banyak. Orang banyak kan kayak gitu. Setuju. Aku kalau masak-masakan dikasih masakan Mami Siska, aku bilang, kok cuma segini, nambah lagi bungkus dong. Kita kalau kur-kur TV suka gitu kan, aku dia Siska masak.
Tapi mungkin ini pertanyaan semua mungkin para netizen sekalian pada penasaran. Apa sih rahasianya seorang Mami Siska Switomo di usia berapa sih sekarang, Mami? Boleh tahu nggak sih? 17 tahun. 17 tahun Wih. kali. Lagi ABG. Serius tuh 17 tahun kebalik? Iya. Seumuran Mami aku. Apa rahasia tetap bisa eksis di dunia kuliner? Nah sampai ini sekarang? begini, sebetulnya sesuatu yang gampang. Ini sebuah anugerah yang Tuhan Allah berikan. Jadi kita harus pelihara apapun. Jadi kita nggak main-main, serius. Misalnya kamu sekarang kepingin, Mam, aku pengen bikin ini dong scrambled egg. Ya oke, ini gini gitu ya. Kita harus sesuatu itu kita harus kuasai, kita harus simpan dan secara tidak sadar kita menghafalkan juga seperti itu. Jadi kalau orang nanya kita bisa jawab. Oke. Melakukan dengan hati. Iya, melakukanlah dengan rasa cinta semua pekerjaan. Oke. Tapi Mami Siska pernah ada takut nggak sih? Kan sekarang banyak anak lulusan Masterchef, chef-chef baru masuk chef-chef di manajemen aku juga banyak. Pesaingin dengan mereka dengan munculnya chef-chef Nggak baru pernah itu. punya rasa seperti itu. Justru saya bangga. Semakin banyak orang yang tahu duluan, saya belajar dari mereka. Orang pintar itu apa sih? Adalah mereka yang tahu duluan. Iya, itu aja. Bu Siska, Ya. aku penasaran deh, Bu Siska ini pendidikan kulinernya atau pendidikan sekolahnya tuh apa sih? Dulu lihat mbak saya suka masak ya, udah mbak saya suka masak, ibu saya masak juga. Terus saya mencoba jualan keliling di Surabaya itu, membantu saya keliling ngejual ini kayak risoles, kayak kroket yang saya buat. Nah terus juga waktu itu terus pindah ke Jakarta, saya menikah punya anak 2, baru saya sekolah, saya harus sekolah. Saya sekolahlah perhotelan. Kenapa? Karena perhotelan kan tidak lama dan dapat pelajaran-pelajaran itu. Nah di situ saya alhamdulillah saya beruntung saya dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa sekolah di Taiwan. Wow. Taiwan. Bahasa Mandarin bisa dong berarti? Neo. Nah terus apa namanya? Belajar Chinese product gitu, Chinese product. Dimsum, apa itu, pokoknya masakan bikin pau yang kayak gitu semuanya. Udah terus dapat beasiswa lagi. Saya studi di Amerika. Wow, Amerika, negeri Ya, paman Sam. studi itu mengenai pengetahuan sajian-sajian dengan tepung terigu. Karena kan di Indonesia lagi promosi pengganti nasi kan dengan roti. Nah, itu dari situ. Berapa tahun sekolah di Amerika? 6 tahun, 6 bulan cuman 6 bulan. Tapi programnya padat sekali. Bukan main padatnya. Nah, kemudian juga sempat untuk training di Jerman sebentar. Cuman gitu aja, bukan untuk waktu yang lama. Saya sudah punya anak juga. Nah, seperti itu. Sekolahnya tapi sampai go internasional ya, sampai Taiwan, Amerika, Jerman, pengalaman kulinernya luar biasa ya. Ya, alhamdulillah lah. Ya. Masakan favoritnya Bu Siska dari semua masakan yang udah pernah Bu Siska masak apa? Yang gampang tumisan aja. Yang paling nggak lupa ya apa? Tumis pete. Wah, enak itu. Nah, tumis pete kan ada baunya. Nah, itu kita hilangkan baunya nih. Tips juga. Makan pete nggak usah khawatir, habis itu makan durian, hilang baunya. Oh, baru ini tips penting nih. Iya. Habis makan pete, makan durian pasti hilang. Iya, hilang baunya, nggak ada. Iya, betul. Netral, saya juga nggak tahu, hanya karena pengalaman aja. Iya benar itu. Bu Siska boleh kasih tips nggak sih buat semua orang nih yang baru pada mau? Ini sekarang gara-gara pandemi semua orang jadi suka masak, termasuk aku. Aku nggak pernah masak, sekarang aku masuk ke dapur. Nah, buat orang yang baru memulai masak dari Bu Siska Switomo, info tips penting supaya mau ke dapur dan bisa masak apa? Nah, supaya penting ke dapur bisa masak. Yang penting kepingin masak kan. Yang penting bahwa dapurmu itu memang betul-betul bersih, rapi. Dengan suasana yang rapi itu kamu akan dengan sehati untuk mulai memasak. Pastikan bahwa barang di dapur itu tidak ada yang berdebu, seperti itu. Selalu dipelihara, nah itu selalu cuci bersih terus digantung. Taruh potret lagi. Nah, itu. Dan jangan lupa mudah bukan membuat. Nah, itu mudah, bukan membuat apa aja gampang. Hati yang senang sekarang mau belanja apa aja di pasar kamu ada. Kamu mau berkenalan dengan boy-boy pasar yang suka membawakan itu lebih bagus lagi. Jadi kamu punya link. Kalau ada apa-apa kamu nggak usah ke pasar, telepon dia aja. Karena semua punya telepon sekarang. Hari ini perlu apa? Gini. Seperti itu. Ada linknya udah. Khususnya kalau belanja selama pandemi ini lewat online apa tetap ke supermarket? Begini, saya kadang kalau nggak sempat waktu, ya saya di rumah aja minta tolong dianterin. Kan sekarang gampang, sekarang tinggal pembayaran pun kita bisa lewat apa itu e-banking. Iya. Sekarang canggih semuanya. Benar.
ini aku mau cerita sedikit ya. Jadi mami aku adalah salah satu fansnya Bu Siska Suitomo sejak aku masih SD. Jadi zaman dulu itu kan belum ada YouTube Mbak Novi. Jadi itu mami aku tuh kalau ke Gramedia nyari buku Bu Siska Suitomo, catat resepnya. Ini gua bikin apa iya. itu apa Salam buat ya. mami ya, salam buat mami. Iya, tuh di sana sama Bu Siska. Iya. Serius sampai akhirnya pernah ditegur sama pelayannya. Bu, beli bukunya, jangan nyatet aja. Tapi kalau mama kan selalu sayang duit, aduh kalau bisa gratis cuma nyatet doang apa enggak? Biasanya nyatet depan TV sih, ini lucu nih. Nyatet tapi ke Gramedia. Kan dulu soalnya kan, ya tulisnya bisa juga dari TV ya, cuman mungkin karena suka ketinggalan tayangan dulu kan nggak kayak sekarang ketinggalan tayangan bisa nonton di YouTube. Iya. Dulu kan, Boleh nggak saya mau nyelesain kerjaan saya dulu? oh udah mau masak tapi satu-satu nih. Apa? Aku dulu pertanyaan. Seorang Mami Siska Suitomo itu bener-beneran akan tinggal dari dunia kuliner, bahkan meninggalkan dunia kuliner kayak Panji. Ninggalin Panji itu kalau apa nih? Apakah karena kalau udah punya rumah di Pondok Indah atau udah punya mobil 50 biji atau apa? Wah, itu bukan ukuran, bukan target. Saya akan tetap terus menjalankan apa yang saya jalani sekarang. Kalau toh berhenti itu bukan persoalan karena saya ini udah enggak ada. Itu semua akan dengan sendirinya. Saya nggak ngerti itu kapan, tapi tetap saya jalani. Selama masih mampu kita jalan. Iya, kita jalan. Nggak akan pernah meninggalkan dunia kuliner. Oh tidak, Tuh, tidak. langsung berkali-kali Bu Siska tidak akan pernah meninggalkan dunia kuliner Indonesia. Ya, betul. Walaupun jika ada orang yang ngasih rumah Pondok Indah atau ngasih mobil-mobil mewah, Enggak lah. Bagaimana kita menduniakan sajian Indonesia, makanan Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. oh, luar biasa. Udah 60 tahun dunia kuliner Indonesia, aku lihat di Instagramnya. Iya, Mas. gue juga nggak gitu. Ya, Mami Siska tadi lagi masak, soalnya tadi gue gangguin. Bye. Bye. Jangan tutup panci lagi loh Mami, tapi ntar viral lagi loh. Panci habis masak. Mbak Novi, kita lanjut aja berdua deh. Mbak Novi, aku boleh tanya nggak sih? Udah berapa tahun megang Bu Siska Suitomo? Aku join bantu ibu dari 2003. Berarti 17 tahun. Iya. Iya, pas ya. Iya, 17 juga. Itu waktu itu sebelum dipegang Mbak Novi siapa manajernya? Gini, waktu itu di zaman itu tuh lagi banyak-banyaknya tuh sering dengar artis ditipu sama manajernya. Oke, sering deh. Sampai sekarang juga masih ada. Sampai sekarang ya. Masih Itu ada. waktu itu lagi banyak deh. Nah, Terus? sebetulnya aku waktu itu lagi kerja di perusahaan garment. Oke. Nah, terus abis itu mikir, daripada gue kerja sama orang, mendingan gue bantu nyokap gue aja. Tahun 2003 itu ya udah putusin untuk bantu sampai sekarang. Oh, oke. Jadi sekarang total full Full. dia manajerin Ibu Siska Suitomo. Nah kayak kalau kemarin kan aku sempat collab juga sama manajer Sandra Dewi yang merangkap adiknya kerja juga di Transcorp kan, Oh. dia head marketing. Enggak, soalnya beda. Ini kan ibu ya. Awalnya tuh untuk keluar dari kantor mau join tuh juga mikir-mikir karena kan kita udah enak istilahnya dari comfort zone. Karena kan kalau karyawan itu kan dapat gaji dan sebagainya kan. Sementara kalau misalnya ibu tuh kan aktivitasnya super. Betul. Jadi nggak mungkin, apalagi harus keluar kota. Zaman saat itu nggak mungkin bisa keluar kota seminggu 4 kali, mau izin kantor susah banget, nggak Betul, mungkin. Jadi udahlah total aja, pelan-pelan bismillah, ternyata lebih menyenangkan. Dan cara duitnya juga lebih gede ya. Andera, Ada persen-persenan nggak kalau manajernya ibu sendiri? Nah, kalau ada manajemen fee sekian persen. ya malah dulu malah awal-awalnya sering lewat, maksudnya nggak usah lah, kalau gue perlu aja gue minta nggak ya udah. Jadi semua transfer ke mama, pokoknya Mi gue butuh ini. Semua Kita transfer aja. ke ibu. Oke. Ini anak emang nabi sama ibunya. Iya benar-benar setuju. Itu pahala nih. Soalnya kapan lagi udah deh, mendingan kalau nggak punya waktu buat orang tua. Setuju sih. Tapi dirimu sebagai anak sekaligus manajernya pernah nggak sih bilang Bu, udah deh Bu nggak usah kerja lagi, capek, maksudnya kasihan. Karena kalau pensiun nanti malah lebih dulu keadaan kan, apalagi udah biasa kerja bener stop. Jadi memang dirimu terus mendukung karirnya Bu Iya. Siska Suitomo ya. Nah tapi Sekarang kalau- kita banyak duet bareng. nah ini nih, ini juga suatu pertanyaan. Aku juga lihat Instagramnya Bu Siska sama Mbak Novi juga. Aku lihat ini kok anaknya jadi ikut chef juga, manajerin Bu Siska juga. Itu gimana ceritanya? Iya, sebenarnya sih itu nggak ada rencana sama sekali ya. Rencananya emang cuma bantu aja, kita orang di balik layar. Heeh. Terus mungkin karena deket sama-sama, ada apalagi bidang kuliner ya dari gua kecil kan emang itu. Ya udah tumbuh gitu aja, tetap keluar gitu aja. Dari mulai bantu-bantu dan sebagainya sampai akhirnya dia mau. Gitu. Tapi dirimu emang udah bisa masak dari kecil. Kadang-kadang Bu Siska atau gimana? Dari kecil enggak, tapi karena ini aja, karena kebiasaan dia, terus apalagi kan ibu, orang ibu punya anak dan
misalnya kita bawain makanan jadi biasaan masak, hobi aja senang. Iya. Berawal dari dipuji enak mah terus deh Terusan. Dan ternyata sekarang jadi manajer Bu Siska juga, jadi siap juga diundang di acara-acara juga, dapat uang. jadi asisten juga, jadi semuanya. Luar biasa Mbak Novi. Luar biasa atau segalanya maruk. Iya. Mantap ya sebenarnya, bener. Maruk iya atau tapi sebenarnya gitu. Kalau dirimu kalau misalnya menentukan sesuatu tawaran itu biasanya suatu tawaran kerjaan itu berdasarkan honornya atau berdasarkan siapa yang nawarin atau pekerjaannya apa atau gimana bisa sebagai Ini manajer? beda karena ini ibu sendiri, beda sama kalau kita kerja buat kita punya artis ya. Betul. Jadi pertama tanya dulu, mama mau nggak ke sini? Mama mau nggak kerja sama ini? Mama mau nggak ke sini? Apalagi keluar kota, masih ngomong dulu. Transportasinya kita udah nyambung. Jadi nggak bisa semuanya langsung oke, bentar-bentar jadwalnya ada terus kita bisa atau enggak mama harus seminggu kerja 5 kali nggak bisa, semua harus diskusi tanya mama mau nggak. Oh, jadi bukan honor nomor satu, yang penting tadi ya. Kalau honornya gede sih nggak apa-apa, gue push bagus loh mah, gue ini loh mah apa-apa lah mah gitu. Tapi seminggu bisa dapat kerja, misalnya ngambil kerjaan, misalnya dibatasi nanti berapa kali sebelum corona ya maksudnya. Enggak. Oh iya. Jadi enggak. Pokoknya kalau selama kita bisa sebisa mungkin sih maunya sehari satu. Oke. Tapi kalau kepepet atau apa ya memang harus abis lari ke sini ya kita lihat kondisi juga. Kalau mama oke sangat terlalu jauh dan sebagainya. Tapi keluar kota masih bawa penak sendiri apa biasanya lebih disediain dari panitia atau seperti apa biasanya Siska itu? Kalau bisa disediain. Tapi kalau mama sih lebih senang bawa sendiri semuanya. Nah, ini nih maksudnya soal unik. Udah se-legend ini masih bawa perlengkapan masak sendiri kan itu kan banyak kan kalau masak itu kan? Peralatan lenong atau mungkin secure aja kali ya. Takutnya disediain karena mirip-mirip kayak penyanyi. Mungkin kalau penyanyi disediain mic-nya nggak oke dia bikin bad mood kan. Betul. Sama kita perlu daging yang kayak gini, bikinnya kayak gini. Bikin mic-nya nggak gue mendingan gue siapin terus udah ganti daripada kita salah. Tuh, nah, berarti ada punya pengalaman ini nggak sih selama jadi manajer Bu Siska Suitomo di pas off air atau acara TV atau event atau apa yang menurut Mbak Novi itu pengalaman yang tak terlupakan? Ya kita nggak tahu lah namanya artis kan kadang-kadang yang menurut Mbak Novi itu tak terlupakan. Aduh, apa ya? Kalau private jet ibu pernah. Serius? Ya, benar. Jadi sama emang kebetulan sama temen-temennya sih satu orang satu ke Beijing. Itu off air? Private jetnya enggak, tapi pas sampai tuh kita naik satu mobil, satu mobil, satu orang. Oke. Karena mungkin mereka memandang karena Bu Siska adalah talent senior atau apa memang semua artis fasilitas seperti itu apa gimana? Enggak tahu, mungkin mereka ngerti tamunya aja kali ya. Oke. Sempurna. Acara apa teman Novi waktu itu? Pembukaan hotel. Bukan hotel di Beijing. Luar biasa. Mbak Novi kan manajerin ibu sendiri nih. Kayaknya kan kalau rata-rata nih kayak gua aja, rata-rata yang gua masuk manajemen bersih entertainment itu nggak ada yang saudara gua, nggak ada hubungan darah lah pokoknya. Jadi kan kayak lu mau nyuruh-nyuruh aja lebih enak gitu kan. Mbak Novi ini kan di manajemen ibunya sendiri. Kesulitan terberatnya, ada kesulitan nggak sih apa malah enak? Banyak. Nah, apa tuh? Sering ya namanya anak sama ibu, apalagi perempuan. Oh iya. Sering tuh beda pendapat atau udah gue maunya gini, itu biasalah kayak gitu ya. Itu kayak balik lagi gini, ya udah parah lah gitu. Okay. Kapan lagi alhamdulillah gue bisa balik. Tapi pokoknya Mbak Novi lebih menuruti misalnya Mbak Siska nggak mau, Mbak Novi langsung ya udah deh Mbak Novi aja. Ada yang diturutin, ada yang mungkin kalau kita yang benar pandangannya nanti kasih pengertian. Ini nggak apa-apa kok. Ya, pokoknya semuanya diskusi lah. Tapi kadang-kadang nggak. Ya, kadang-kadang bisa diskusi, kadang-kadang mau pergi ya. Tapi Mami lebih tipikal yang mendengarkan. Tadi kan Mbak Novi juga. Karena dia terbiasa kalau sekarang kan orangnya strict, terus perfeksionis, terus kerja keras, jadi biasa satu arah. Jadi dia yang berbeda. Dan kalau lagi mau dengan kita, kalau enggak ya enggak. Tapi so far sih mau aja setelah itu. Misalkan gue kasih ini ya ini.
ya mungkin pertamanya ini dulu tapi akhirnya nggak gampang juga. Iya, karena kan aku tahu sendiri, maksudnya kalau kehanangan, kalau aku sih memang aksi manajemen aku nggak pernah ada saudara, jadi kadang-kadang udah lu mau nggak segini udah lah, lu nurutin apa kata gue ini udah paling bagus, tapi kan darah kandung sendiri, apalagi ini mami sendiri kan. Untuk nentuin budget, yang nentuin dari berdua apa Mbak Novi sebagai manajer? Banyak aku sih, mama biasa. Kalau sekarang mama lebih yakin Oke, kalau dulu masih tetap budgetnya gitu. Enggak. Ya, dulu masih banyak involve. Sekarang terserah kamu. Oke, ini kolaborasi antara ibu dan anak yang luar biasa. Ini benar-benar, aku belum pernah loh collab sama manajer artis yang apa manajer ibunya sendiri. Belum ada kali ya? Ada nggak? Makanya aku juga nggak tahu. Makanya aku begitu aku tahu, wah ini guys. Biasanya ibunya manajer anaknya. Nah itu banyak. Atau kalau anaknya masih kecil atau masih ABG, kayak kebetulan teman aku juga ada yang masih kecil juga, ibunya tetap sebelum masuk liburan aku dia manajerin anaknya. Ini aku baru pernah, nggak tahu deh. Menurut Blizzard ada nggak sih? Coba komen di bawah, ada nggak sih yang ibunya di manajerin anaknya sendiri? Coba kasih komen di bawah siapa, nanti besok gue ajak collab lagi di YouTube Ngobis. Oke, ada pesan nggak sih buat semua orang-orang yang orang yang baru mau jadi chef, terus atau juga orang juga mungkin juga anak master chef atau chef yang baru kan banyak munculan kan, supaya bisa eksis seperti Ibu Siska Suitomo atau seperti Mbak Novi juga yang akhirnya jadi chef juga. Gini, kalau ibu sih selalu bilang gini, basicnya kamu mesti punya pengetahuan dasar supaya kamu bisa eksis. Gini, untuk menjadi selebriti chef ataupun tukang masak itu mungkin semua orang bisa. Tapi untuk mempertahankan long lasting kayak Bu Siska itu selalu bilang kamu mesti punya pengetahuan dasar tentang si kuliner ini. Artinya mungkin kalau Ibu Siska kan ada background pendidikan mengenai ini, nah itu yang dipakai kemana-mana. Terus untuk chef itu kan juga kayak dokter, bikin resep juga, bikin bisnis. Nah itu yang kamu harus kuasain, karena challenge-nya seorang selebriti chef itu pada saat di off air. Betul. Bisa nggak dia menjawab semua pertanyaan dari audiens atau dari tamu yang hadir? Setuju. Kadang-kadang kita bisa masak di dapur, belum tentu juga bisa masak untuk di TV atau di off air, bener nggak sih? Benar banget. Mbak Novi, makasih banyak. Ini semua tamu sekanannya yang udah mampir di YouTube channel Blizzard Entertainment dapat souvenir eksklusif dan pensil. Dari tadi gua udah gitu. Aku makasih banyak udah boleh mampir ke rumahnya yang indah ini, adem juga. Bisa dapat ilmu bermanfaat dari seorang anak yang menjadi ibunya. Sama-sama, gue juga harus belajar sama manajemen artis manajemen yang banyak belajar dari ada chef-chef di manajemen. Aku harus banyak belajar dari Siska Suitomo, bisa legend 50 tahun di dunia kuliner. Terima kasih banyak. Jangan lupa semuanya untuk subscribe, like, komen dan share konten ini kalau menurut kalian adalah konten yang positif buat kalian tahu atau bagikan ke teman-teman kalian, supaya tadi saya tips ilmu untuk menjadi chef supaya bertahan lama, terus juga gimana seorang anak yang berbakti pada ibunya sampai manajer juga nggak hitung-hitungan, tadi juga dapat informasi bermanfaat banget di konten kali ini. Thank you so much ya. Terima kasih. Bye bye.